Religion has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything you do every minute of every day. And the invisible man has a special list of 10 things he does not want you to do. And if you do any of these 10 things, he has a special place full of fire and smoke and burning and torture and anguish, where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time. But he loves you. He loves you and he needs money. He always needs money. Religion takes in billions of dollars. They pay no taxes, and they always need a little more. Now, you talk about a good bullshit story. Holy shit. Saudara-saudara, jika kita tidak mengerti kekristenan dengan baik, maka kita akan mudah percaya atau mudah bingung oleh karena omongan orang itu tadi. Terdengar seperti masuk akal dan seolah-olah benar demikian. Tapi kalau kita memahami kekristenan dengan benar, maka kita tahu bahwa kekristenan tidak seperti yang orang ini katakan. Pertama, di dalam video itu dia mengatakan bahwa agama meyakinkan ada makhluk yang tidak terlihat yang hidup di atas langit. Saudara-saudara, dalam kekristenan Tuhan bukan Tuhan yang tidak terlihat, tapi Tuhan yang sudah menyatakan dirinya. Ini jelas dalam pertama Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula? Tuhan kan telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saudara-saudara, dalam ayat ini jelas bahwa kesaksian yang kita terima bukan kesaksian yang menceritakan tentang Tuhan yang tidak terlihat, tapi Yohanes bersaksi bahwa Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita telah disaksikan, diraba, dilihat. Itu yang diberitakan. Jadi, kitab suci kita bukan kitab suci yang menceritakan suatu Tuhan yang tidak pernah menyatakan diri, yang hanya dituturkan oleh mulut manusia saja, tapi tidak pernah datang. Ya, Tuhan seperti itu bukan Tuhannya Kristen. Tuhan Kristen adalah hidup, Tuhan kita hidup, dan Dia sudah menyatakan diri. Mungkin kalian akan berkata, tapi kan itu hanya dikatakan Alkitab. Saudara-saudara, pernyataan seperti itu tidak fair. Bukankah dunia ini didirikan oleh semua tulisan, teori Big Bang, evolusi, dan semua teori-teori yang ada hanya tulisan? Lalu kenapa mereka dengan sinis mengatakan Alkitab hanya tulisan? Kemudian dia mengatakan bahwa makhluk ini, ya, Tuhan ini, yang maksudnya Tuhan ini itu memiliki 10 hukum yang dia tidak ingin kita langgar. Saudara-saudara, padahal 10 hukum bukan diberikan untuk supaya kita tidak melanggarnya. Malah Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Taurat diberikan adalah supaya kita menyadari keberdosaan kita. Ini jelas dalam Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi saudara-saudara, orang itu salah besar karena 10 hukum Taurat tidak diberikan sebagai daftar aturan supaya Tuhan ingin manusia tidak melanggarnya. Tidak. Tetapi maksud utama dari 10 hukum Taurat diberikan oleh Tuhan supaya manusia menyadari dirinya sudah berdosa. Dirinya sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dan orang itu juga mengatakan bahwa jika melanggar maka Tuhan akan memasukkan orang ke dalam tempat siksaan, yang kita tahu maksudnya adalah neraka. Padahal di dalam Alkitab, di Imamat pasal 4, di sana diceritakan jika ada orang yang melanggar hukum Taurat atau berdosa, Allah memberikan kepada mereka cara untuk menerima pengampunan, yaitu dengan mengorbankan binatang, yang dikenal dengan korban penghapus dosa. Jadi, tidak ada teologi di dalam Alkitab bahwa umat yang berdosa akan Tuhan hukum dengan neraka. Malah umat yang berdosa diberikan Tuhan binatang. Kita tahu, binatang itu ciptaan Tuhan. Walaupun binatang itu milik kita, tapi kalau Tuhan tidak tetapkan binatang sebagai korban, tentu tidak ada cara untuk kita dapat diampuni. Jadi Tuhan yang tetapkan binatang ciptaannya yang diberikan ada di sekitar kita menjadi korban penebus dosa kita. Dan seperti yang orang ini katakan, hanya bagian ini yang benar, yaitu Tuhan mencintaimu.
Benar, itu Tuhan mencintai kita. Karena Tuhan kemudian mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi penebusan bagi kita yang tidak mampu mentaati hukum Taurat dengan sempurna. Karena Tuhan kita kemudian mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi penebusan bagi kita yang tidak mampu mentaati hukum Taurat dengan sempurna. Jadi, Tuhan hanya mencintaimu. Tuhan tidak membencimu. Tuhan tidak akan menghukum kamu selama kamu mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai korban penghapus dosamu. Karena kita tahu, darah binatang hanyalah simbol yang Tuhan ingin gambarkan kepada umat tentang bagaimana pengampunan sejati yang akan Tuhan kerjakan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, bukan Tuhan yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Bukan Tuhan yang memerintah ular untuk menggoda manusia. Semua adalah karena ulah manusia itu sendiri. Kita hanyalah ciptaan yang sudah berdosa dan pantas dihukum oleh Tuhan. Namun Tuhan begitu penuh belas kasihan. Tuhan bukannya menghukum kita, Tuhan menghukum anaknya Yesus Kristus supaya kita tidak dihukum. Artinya Yesus menjadi penebusan. Yesus menjadi anugerah bagi kita. Satu-satunya korban yang Tuhan anugerahkan bagi kita, yang Tuhan perkenankan. Saudara-saudara, kini Tuhan memanggil kita untuk percaya kepada Dia dan tetap hidup di dalam Dia. Jika kita masih mengeraskan hati dan tidak mau percaya pada Yesus, itu bukan berarti kita mengalahkan Tuhan dalam kehendak-Nya. Tapi memang Tuhan sudah menghendaki supaya kamu tetap tidak percaya. Orang ini juga mengatakan bahwa Tuhan membutuhkan uang. Saudara-saudara, sebenarnya lebih tepatnya bukan Tuhan yang membutuhkan uang, tapi pendeta-pendeta penipu yang mengajarkan berilah kepada Tuhan maka hidup akan melimpah dan diberkati. Merekalah yang membutuhkan uang. Tuhan berkenan untuk kita memberikan persembahan. Itu bukan karena Tuhan minta persembahan, tapi kita memberi persembahan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahan yang kita berikan itu supaya kita boleh membagikan kasih kepada sesama kita yang membutuhkan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45 mengatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Di dalam ayat ini ada penekanan bersama dan masing-masing. Di gereja ada persembahan pelayanan. Ini untuk keperluan pelayanan. Pelayanan diperuntukkan untuk semua orang di dalam gereja. Gereja yang didirikan oleh jemaat pasti akan memberikan gaji kepada pendeta melalui persembahan pelayanan. Karena pendeta harus melayani seluruh jemaat. Jadi memberi gaji kepada pendeta itu adalah supaya pelayan Tuhan atau pelayanan tetap berjalan. Kalau pendeta tidak digaji, bagaimana dia makan? Kalau dia nggak makan, dia mati. Kalau dia mati, kan jemaat repot, saudara. Jadi pelayanan adalah untuk kepentingan bersama. Ada juga penekanan masing-masing, seperti persembahan diakonia. Persembahan ini diberikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Kalaupun dalam jemaat ada yang butuh rumah karena rumah sedang kebakaran rumah sedang rusak karena bencana alam. Saudara-saudara, jemaat tidak akan diam. Semua orang dalam satu gereja itu akan berbondong-bondong memberi untuk supaya orang yang rumahnya terbakar tadi itu bisa memiliki rumahnya kembali. Jadi persembahan bukan untuk pendeta saja, bukan untuk Tuhan. Persembahan adalah untuk umat itu sendiri. Dalam gereja-gereja, persembahan harus selalu dilaporkan atau diwartakan kepada semua jemaat. Dan kegunaannya harus jelas untuk apa. Gereja palsu tidak akan melaporkan persembahan yang masuk dan keluar untuk apa. Tiba-tiba saja pendeta sudah mobil baru, sudah HP baru, dan jalan-jalan ke luar negeri. Jadi saudara-saudara, video Bapak ini sudah terbantah. Dan tetaplah percaya, kekristenan adalah agama yang sejati, yang membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Sang Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Bagi orang yang non-Kristen yang nonton video ini dan ingin bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, berdoalah begini: Tuhan Yesus, aku orang berdosa, kasihanilah aku. Aku mau menjadikan Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupku, sebagai Allahku. Setelah berdoa demikian, pergilah ke gereja lokal, mintalah diri dibaptis dan diajarkan tentang segala sesuatu tentang kekristenan, dan tetaplah hidup dalam persekutuan gereja itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.